Nah pas lagi makan ini salah satu temen gue tiba-tiba teriak, "Mang, Pi, Sul," gitu. "Apaan? Itu apaan ya?" Kita nengok semua dong, bertiga nih nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang gua, Mamang, dan Upi. Buat lo yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lo yang mau ikutan open trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lo yang mau lihat video vlog gua, lu bisa lihat di sini. Oh ya cuy, sekarang tuh karena berhubung tanggal 1 Agustus sesuai janji gua bakal ngumumin tentang siapa aja yang dapetin gelas stainless cantik ini nih. Dan gua akan umumin dan gua bakal kasih tahu di Instagram gua dan di YouTube gua, yaitu pemenangnya tuh ada di sini nih. Jadi gua bakal tayangin siapa aja yang email masuk nih, ini pemenangnya ya. Dan selamat buat kalian yang dapat gelas cantik gue ini. Dan sorry banget kalau gue cuman bisa ngasih gelas ini, dan semoga nantinya bisa ngasih sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Dan buat lu yang masih pengen tetap buat ngirimin email atau cerita horor, itu bakalan tetap dapat hadiah, tapi nantinya bakalan diundi lah ya. Pokoknya lu kirim email, pokoknya cerita yang menarik pasti bakalan dapat hadiah gelas tersebut. Dan oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngops biar nggak panik cuy. Buat kalian nih gue mau kasih informasi. Jadi tanggal 4 gue bakalan ke perahu. Terus tanggal 7 gue bakalan naik merbabu. Mungkin dari kalian penonton gue ada yang barengan juga. Nanti siapa tahu ketemu, kalian boleh sapa gue lah ya di jalan. Pokoknya tuh gue kasih tahu tuh jadwal gue. Tanggal 4 gue ke perahu, tanggal 7-nya gue ke merbabu. Dan kalau memang lu ketemu, sapa lah. Siapa tahu lu bawa banyak makanan, lu bisa kasih gitu ke gue atau rokok gitu. Gue masih siap menampung aja. Oke, jadi gue bakalan 1 minggu di Jawa Tengah. Dan kalau memang ada rumahnya deketan, lu mau ngajak gue ngopi, silahkan. Ya intinya silahkan aja lah sama gue selama waktu gue masih ada. Kita ngopi-ngopi bareng nanti di Jawa Tengah. Oke cuy, tanpa banyak basa-basi lagi, karena memang ini cerita lu banyak request mulu gitu ya. Jadi sebelumnya kan kalian tuh pernah denger ya, sebelum cerita gue dihapus itu, tentang kokom yang ngidam pengen naik gunung gede. Dan itu kan udah kesampean nih. Jadi gue nggak, sebenarnya buat kalian para kaum hawa, para cewek yang sudah menikah, yang sudah melahirkan anak, gue pengen tahu nih, sebetulnya ketika kalian ngidam itu di umur berapa bulan sih? Karena si kokom ini ngidam di bulan 9 atau udah mau melahirkan, udah waktunya melahirkan gitulah. Nah jadi setelah dari Gunung Gede ini kan sebetulnya gue tidak ada prasangka buruk ya, walaupun adalah ke si Upinya gitu ya, kayak pengen makan dewegan gitu, karena si kokom ini kan punya villa di salah satu tempat lah, di salah satu daerah. Di depannya itu ada pohon kelapa. Itu si Upi disuruh buat naik pohon kelapa malam-malam, lu bayangin aja. Nah karena memang Upi ini punya kemauan atau pengen banget kalau anaknya tuh lahir di Sukabumi. Ketika 9 bulan ini kan dibawalah dia ke Sukabumi cuy. Ya biar lahirnya tuh di Sukabumi gitu kan. Nah tapi ada sesuatu hal yang aneh. Dan kondisi pada saat itu juga alhamdulillah keluarga tuh lagi kumpul semua. Gue pun lagi ada di kampung. Jadi gue tuh dipanggil untuk ke rumah si Upi ini. Cuk,
datanglah ke rumah gue ntar sore, dia bilang gitu kan. Ya udah iya, gue datang. Singkat cerita, gue datanglah ke rumah si Upi. Dan pas sampai di rumah ini ternyata ada beberapa, ya namanya juga orang hamil kan, banyak yang nungguin, takut tiba-tiba brojol gitu kan. Udah sampai di rumahnya tuh, tiba-tiba si Kokom ini senyum-senyum ke gue. Gue bilang, ini manusia ngapa nih gitu kan, senyum-senyum. Ya memang sih gue gak terlalu deket-deket banget secara, iya Kokom ini kan memang kenalan gue lah di awal kan. Tapi kan sebelum kenal banget pun memang gak terlalu akrab. Tapi dia tuh kayak akrab banget setelah nikah tuh. Gue bilang, apa nih bocah senyum-senyum, ngapain lu senyum-senyum, gue gituin kan. Enggak kok, gak apa-apa. Si Upi tiba-tiba nyeletuk, besok nyari belalang yuk. Lah gue bilang, nyari belalang? Kondisi pada saat itu memang sebetulnya musim belalang, tapi udah musim di akhir-akhir, jadi kayak ya udah jarang-jarang banget lah. Gue bilang, ngapain nyari belalang, tumben-tumbenan banget lu tuh kan. Lagian juga orang udah pada panennya juga udah kelewat banget kan, singkong juga udah pada dicabut-cabutin. Mau nyari belang di mana, paling sekalipun dapet ya nggak terlalu banyak lah, mungkin dikit banget lah intinya gitu kan. Tuh dia pengen belalang, makan belalang ngidamnya. Dalam hati gue, Kom, lu ngadi-ngadi aja deh hidup lu. Kemarin lu pengen naik gunung gede, semua kena omelan. Terus kemarin gue denger si Upi naik pohon kelapa malam-malam. Sekarang tiba-tiba lu pengen makan belalang. Itu anak lu mau jadi apa? Mau jadi satria baja hitam, gue bilang kan gitu. Bilang, ya gimana, namanya juga kepengenan anak. Gue bilang, gak usah ngadi-ngadi dah, lu gak usah bawa anak lu. Itu pengen mau-mauan lu aja, lu pengen ngisengin gua, pengen ngejailin gua. Dan intinya pengen nyusahin orang yang ada di sekeliling lu. Dari situ dia cemberut aja. Ya udah sih, nanti kan gue kasih rokok. Bukan perkara lu ngasih rokok, gue bilang kan. Mohon maaf nih, ini tuh udah musim yang memang belalang tuh udah jarang. Dan lagi kalau udah di kampung pasti bakalan ketemu sama makhluk-makhluk ini. Gue bilang si Upi, si Mamang atau enggak atau manusia saklek lainnya, gue bilang gitu kan. Ya udah sekali-sekali. Terus lu ngapa nyuruh gua, manggil gua ke sini? Ya nyarinya sama lu. Kan manusia ini banyak, keluarga banyak, saudara lu juga udah pada kenal. Kenapa nggak minta tolong? Ya kalau nggak ada lu nggak seru. Terus lu mau ikut? Pengennya sih tiba-tiba ada yang nyeletuk dari belakang. Gak usah ikut-ikut. Nah ternyata itu adalah uak gua, yaitu bapaknya si Ube. Gak usah ikut-ikut. Kalau mau belalang aja. Gak usah ikut-ikut nyari belalang. Tiba-tiba cemberut aja gitu kan si Koko. Dari situ akhirnya kita ngopi-ngopi lah, ya ngobrol ngalor ngidul. Dan sekalian bahas tentang nyari belalang ini. Gue bilang, yakin mau nyari belalang? Emang bakalan dimakan? Tuh bini lu juga, gue bilang, kayaknya belum pernah makan belalang. Dan lu tahu kan konsekuensi ketika makan belalang. Kalau cocok ya nggak bakalan kenapa-napa, enak-enak aja. Gua pun yang orang kampung kalau makan belalang itu gatal-gatal, gue bilang. Apalagi nih manusia, orang kota, tiba-tiba makan belalang, kalau gatal-gatal gimana? Ya udah sih, biarin aja. Kan dia sendiri yang nanggung resiko. Bukan perkara nanggung resiko, gue bilang. Ujung-ujungnya semua kena semua. Dan lagi tiba-tiba ngapa sih tuh orang jadi pengen makan belalang, dapat inspirasi dari mana? Gue bilang gitu kan. Tadi gue ajak ke warung. Nah di warung itu ada yang makan belalang. Dia nanya ke gue, itu orang makan apa? Gue jawab dong, kata si Upi itu. Terus pas udah lu jawab, dia minta makan belalang, lu terutin. Nggak sekalian nih gue bilang, dia minta dinosaurus makan daging T-Rex, gue gituin kan. Lu ngadi-ngadi, udahlah, cuma nyari belalang doang, semalaman doang juga kelar. Ya udah suka-suka lu, tapi gue nggak ada istilah drama-drama nggak jelas ya, gue bilang. Ya udah iya. Yaudah lu kumpulin anak-anak, siapa yang mau ikut, kali aja ada teman-teman lu yang mau ikut. Iya gampang dah, gue bilang. Akhirnya kita ngopi-ngopi, ngobrol panjang lebar di situ kan sampai jam 2 malam. Dan setelah jam 2 malam gue pulang nih. Gue pulang dan sekitaran jam 7 gue dibangunin sama gue. Bangun. Iya mak, gue bilang. Katanya lu mau nyari belalang. Ya mak, gue bilang kagak jam segini juga kali. Nyari belalang tuh udah pasti kemungkinan sore dan malam gitu kan. Karena ya Mamang juga kebun kan. Ya udah dah, lu kumpulin anak-anak siapa tahu ada temen lu yang mau pada ikut. Iya gue bilang. Gua mandi terus ngopi terus makan, terus udah selesai itu baru gue nyari beberapa teman. Dan pas udah ngumpulin beberapa teman, akhirnya gue dapat nih beberapa teman yang mau pada ikut. Kondisi pada saat gue nyari belalang ini itu lumayan cukup
ya rame lah ya, bisa dibilang hampir sekitar 10 atau 12 orangan gitu, udah kayak mau tawuran aja. Singkat cerita, sekitar habis isya kita berangkat. Nah, karena memang di daerah Sukabumi ini atau di daerah kampung gua lebih tepatnya, itu tuh banyak yang namanya pohon singkong, petani singkong. Dan memang banyak juga beras merah. Jadi beras merah ini bukan ditanam di sawah ya kalau di kampung gua, tapi lebih tepatnya ditanam di pegunungan, kayak di tanah gitulah. Dan sistem panennya pun bukan yang diarit gini, tapi kayak di apa sih ya, gue juga susah ngejelasinnya ke lu pada, karena lu takutnya nggak pada ngerti ya. Ini ya di kayak ngambil enteh lah gitu. Nah, sekitar abis isya kita berangkat. Ya gue sih udah tahu sebenarnya tujuannya ke daerah mana, karena memang kita pun tidak ada pilihan untuk nyari yang jauh-jauh banget, dan kita pun nyari nggak yang akan banyak, mungkin sekitaran 1-2 kiloan doang lah gitu kan. Dan lagi juga kalau misalnya kita nyari sedikit bingung, karena yang ikut banyak, dan otomatis udah pulang tuh ya udah kita ngeliwat aja gitu kan. Kita berangkat dan sampai ke salah satu perkebunan padi orang atau beras merah orang gitu kan. Dan kondisi itu udah dipanen ya, nggak yang kita ngacak-ngacak kebun orang. Kita ngambilin jam 8 lewat, jam 9 lewat, jam 10 akhirnya datang gitu kan. Nah jam 10 ini ada beberapa teman gua dan yang lain pun bilang ngeres yuk. Dia bilang makan dulu. Ya udah makan tuh, di bawah ada saung. Ya udah kita ke saung tuh semua set. Kita makan nih, karena kita memang nimble kan. Dan kita pun prepare kayak beras mentah, ya siapa tahu kita bakal ngeliwat juga kan. Tapi karena berhubung kita bawa bekal, kita makan dulu nih, dan kita ngumpulin namanya penghasilan kita. Wah dapat segini. Wah lumayan nih, yaudah kita terabasin sampai sebelum subuh, kata mama gua tuh. Yaudah iya. Nah pas lagi makan ini, salah satu temen gua tiba-tiba teriak, "Mang, Pi, Sul," dia bilang. "Apaan? Itu apaan ya?" Kita nengok semua dong, bertiga nih nengok. "Lu ngeliat apaan?" "Itu iya apaan?" "Apaan sih?" Orang kagak ngeliat apa-apaan. Jadi sepenglihatan temen gua ini, kita sebut aja namanya Bono, dia tuh ngeliat kayak mata doang. Ya walaupun nggak tahu ya kan. Jadi kayak berbentuk mata lah, merah aja, ngeliatin ke rombongan mereka atau ke saung itu. Mana sih? Kita semua bertiga nggak ada yang lihat. Ya walaupun gue nggak tahu Upi atau Mamang itu ngeliat atau enggak, tapi gue kasih pure nggak lihat. Bahkan temen gue yang di samping gue, di kiri kanan ini, mereka nggak ngeliat juga. Yang lain pun nggak ngeliat, cuma si satu orang ini tuh ngalur kali, kecapean. Udah lanjut makan lagi. Makan lagi kita. Pas lagi makan dan selesai, kita nyebat kan. Si Bono ini dia bilang, "Gue kencing dulu kali ya." Kencing lah dia. Kencing, dan udah selesai kencing dia balik lagi kan. Dan pas udah balik itu dia ngebisikin ke gue, "Kayaknya kita diikutin dah." "Diikutin apaan?" "Tadi gue ngeliat ada susu kayak kunti sama pocong." "Ah udahlah, lu gak usah ngadi-ngadi lah. Ini kita ramean nih, gak usah yang berbau-bau misis. Udah kita fun aja, udah kita seneng-seneng aja. Toh selama kita nyari belalang juga kita ketawa-ketawa kan, teriak-teriak." "Beneran dah." "Ah udah biarin aja. Toh kita juga punya pawang, ada si Upi, ada Mamang, ada si yang lainnya juga gitu kan. Udah nyantai aja." "Ya udah nanti pas nyari kita rendengan aja ya," dia bilang. "Ya udah iya dah, serah lu." Akhirnya kita ngerokok, ngopi-ngopi, sekitar jam 11:30 kita lanjut lagi nyari. Dan yang paling parah adalah ketika lagi asik-asik nyari ini, sebetulnya gue nggak ada ekspektasi bakal sampai ke daerah tersebut. Ya memang secara kalau kita terusin tuh bisa sampai lah. Tapi kok jalan tuh kayak, ya sebenarnya kayak jalan. Tiba-tiba ketemu salah satu dengan yang namanya makam. Jadi gue tahu lokasi ini. Jadi makam ini tuh bisa dibilang makam lama. Dan gue pun nggak tahu sejarahnya makam ini. Jadi makam yang memang sudah nggak ada batu nisan. Dan menurut beberapa warga ya ini pure makam gitu. Tapi kita nggak tahu ini tuh makamnya siapa. Dan menurut beberapa warga pun ini makam udah lama banget lah. Entah zaman penjajahan tahun 45, nggak tahu lah. Tiba-tiba si Bono ini bilang, "Kok kita makin lama makin ke makam ya?
Gua kan gak terlalu ngeh. Gue bilang, Mang apaan sih lu? Lu lihat dah, lu tahu kan ini daerah mana? Gua nengok loh. Lah iya anjir, kok tiba-tiba kesini? Gua teriak dong, gue bilang, wuih gitu kan. Tiba-tiba banyak yang nembal lah, wuih gitu kan. Kumpul, gue teriak. Akhirnya mereka kumpul. Mang, kok tiba-tiba kesini sih? Kesini kemana? Nah itu tiba-tiba jauh banget lah kita jalan. Ya udah sih, namanya juga nyari belalang. Kondisi pada saat itu sekitaran jam 1:30 cuy. Ya udah sih, namanya juga kita nyari belalang. Ya udah kita melanglang buana atau jalan-jalan aja. Gue bilang udahlah balik lagi. Kejauhan juga tuh, kita nanti pulang juga malah jauh kan. Ya udah yuk balik lagi lah kita. Nah sebelum balik dari makom ini, itu tuh ada sekitaran 2 pohon beringin gede. Akhirnya kita ngelewatin pohon beringin tersebut cuy. Ngelewatin, tiba-tiba mama gua duduk. Tek. Yang lain pada enggak, karena kondisi mama gue kalau dalam dunia gunung itu leader lah gitu kan. Tiba-tiba dia duduk cuy. Tek. Yang lain juga pada diem kan. Mungkin istirahat. Gue nyalain rokok. Semua pun ada pada istirahat. Gak ada yang nge dengan si mamang ini. Jadi kayak ya mungkin kita istirahat lah. Mamang gue tiba-tiba kayak orang gimana ya, kayak orang pelojotan gak jelas cuy. Kayak orang iya gimana sih, ayan gitu kan. Ini orang apa, gue perhatiin. Diem. Tiba-tiba nunduk gini. Dan gak lama kedengeran suara kayak yang geram. Semua pada panik dong. Gua sendiri gak terlalu panik sama si Upi, dan ada beberapa orang yang gak terlalu panik. Ini orang ngapa dah? Diperhatiin dulu apa? Dan beberapa teman gua pun, bahkan termasuk si Bono tuh bilang, Mamang lu ngapa dah? Kagak tahu, tidur kali kecapean, udah biarin aja, kita nyembat aja. Dan gak lama suara geraman itu tuh kayak makin lama makin kenceng cuy. Semua mulai panik kan. Akhirnya salah satu dari tim kita itu ngeberanin, Mang, bangun Mang, bangun. Mamang gua nggak nyaut sama sekali. Mang, bahkan itu di toel, Mang, bangun Mang, bangun Mang. Itu nggak bangun sama sekali. Tiba-tiba ngomong dong. Ya walaupun pada saat itu percakapannya pakai bahasa Sunda ya. Yang pada intinya, lu semua ngapain kesini? Kita semua yang di situ kan pada diem. Bahkan termasuk yang lain pun diem. Gua, Upi pun diem. Tapi gue udah ngeliat nih gelagat si Upi ini senyum kelamas gak jelas. Mau ketawa tapi dia kayak senyum dong gitu kan. Gue udah ngeliat duluan. Pokoknya ketika ada sesuatu hal ini gue ngeliat Upi. Dalam hati gue, wah ini manusia bakalan ngejailin gitu kan. Udahlah gue diem aja. Lu semua pada ngapain di sini? Lu semua nggak bakalan bisa pulang dari tempat sini. Beberapa orang ada panik nih. Bahkan si Bono bilang, kok mamang lu bisa kesurupan sih? Kan dia pawang demit gitu kan. Kok bisa kesurupan? Gue bilang mana tahu lah, udah biarin aja, coba dengerin aja. Upi mah diem aja, malah ngerokok juga kan. Udah biarin aja lah, aki-aki itu mah kita mau ngerokok aja. Ngobrol. Dia tuh ngomong, intinya ngomong nggak jelas lah. Upi ini nyuekin, dan gue pun udah ngeliat gelagat si Upi ini nggak jelas kan. Gue cuekin juga lah. Dan sebagian teman gue termasuk si Bono tuh kayak nanya gitu, kenapa sih lu Mang gitu. Sempat ngerikin, Mang sadar Mang, istighfar. Ngomong gue masih terus ngegerak ngomong nggak jelas, intinya ngalir ngidul gitu kan. Dan beberapa orang pun udah kelihatan gelagatnya panik. Gue diem aja. Dan gak lama mama gue ini ngomong, kopi gitu kan. Nah dari setelah ngomong itu si Bono bilang, woi kopi cu. Demi dia pengen kopi. Beberapa orang ada yang sampai ya ada juga kayak gini. Dan udah kasih air putih. Kadang kan kalau nyalain api dulu lama cuy. Udah nih minum. Tiba-tiba dia tendang tuh si gelas air itu tuh. Plok. Kopi. Ya kagak ada kopi mbah, nggak ada kopi. Udah dah air putih. Ini ada air teh, udah dingin juga. Kalau nggak ngerokok dah nyebat gitu. Sama anak kayak dibercandain. Sebenarnya bukan dibercandain, mereka udah ketahuan panik gitu kan. Dari situ gua lu kena kerjaan sama aki-aki dalam hati gua gitu kan. Dan gak lama tiba-tiba mama gua ketawa ngakak gitu gara-gara kelakuan mereka. Dari situ anak-anak, anjir lu ngejailin kita semua, lu bla bla bla, intinya kayak kesel lah.
Dan gak lama jadi terpecah nih. Gara-gara kejadian tersebut terpecahlah jadi 2 bagian, jadi 2 kelompok. Sebagian pertama udah gue bodo amat, gue jalan duluan, jalan nih. Sedangkan gua, Mamang, Upi itu ada di belakang cuy. Ya ada beberapa orang juga itu di belakang kita. Ya udahlah biarin lah, ntar juga sembuh sendiri gitu kan penyakit keselnya. Jalan kita sambil ambilin belalang lagi. Dan ternyata ada satu dari rombongan kita itu yang lari ke arah Mam. Si Bono hilang. Dan ada beberapa yang hilang. Lu gak usah ngada-ngada, kata Mama udah. Beneran hilang. Diceritain tuh sama si satu temen gue ini. Jadi ketika mereka jalan duluan, mereka ini dijagain sama yang namanya sosok kuntilanak dan pocong. Mama gue nggak percaya dong. Lu nggak usah ngadi-ngadi, masa ya kuntilanak sama pocong bisa ngumpetin mereka sih. Bener. Nah setelah si kuntilanak dan pocong ini pergi, tiba-tiba muncul sosok aneh-aneh lagi. Jadi berupa kayak kepulan asap dan nutupin rombongan kita itu kayak jadi seolah kabut. Dan pas itu tuh kayak selewat doang. Dan tiba-tiba hilang aja si Bono sama beberapa temen ini. Dari situ Mama kan, masa sih dimana sih hilang? Yuk samperin lah ke TKP. Ternyata memang benar, kita sempat teriak-teriak, Bono. Nggak ada yang nyaut. Dari situ Mama udah duduk dulu. Dan kondisi pada saat itu udah jam 3 cuy. Udah jam 3 subuh lah gitu kan. Bang gimana nih, gara-gara lu bercanda kali deminya pada ngomel. Alah mana ada, kita bercanda di sono, deminya di sini. Gue bilang ya kali aja ngikut gitu kan, lagian lu mau bercanda kelewatan sih, kasihan juga anak-anak. Gue bilang kan kayak gitu ke Mama. Udah yuk cari, nggak bakal jauh kok dari sini. Cari tuh, jarak mungkin sekitaran setengah kilo kali dari area tempat kita ngeres itu. Cari seputaran itu, ternyata nggak ketemu. Nah tapi si Upi ini bilang, gue ketemu nih sama yang namanya senter atau kayak, jadi bukan pakai senter ya, kayak penerangannya itu berbahan bakar dari karbit cuy. Gue namanya tuh lupa, tapi intinya berbahan dari karbit gitu kan. Nih ada nih, tapi kondisi udah mati. Di mana lu namanya? Di sono. Yaudah susulin ke sono. Kita nyari lagi nggak ada ketemu. Kita teriak-teriak terus, Bono, dan itu nggak ada. Dan tiba-tiba di situ tuh ada kayak semacam pohon nggak terlalu gede kayak sebelumnya, pohon beringin. Ada yang nongol cuy, jadi kayak asap gitu, ngepul aja. Jadi dari ini pohon, ini depan pohon gitu kan, ini asap nih, berasap kayak seolah kayak kebakar gitu cuy. Ini apaan ya? Dilihatin kan, udah biarin aja, kita liatin dulu aja. Kita merhatiin terus. Dan gak lama karena kesel kan itu asap terus ada, yuk jalan. Kita samperin tuh pohon. Kita samperin, makin lama makin dekat. Tiba-tiba asap itu hilang, gak jelas. Terus gak ada aja dari bawah, gak ada dari atas, gak ada. Lah kok bisa hilang gitu kan. Udah biarin aja. Ya udah kita cari, panggil lagi. Mama gua itu duduk di dekat pohon tersebut, duduk aja sambil merhatiin pohon itu. Dan dia kayak ngomong sendiri, lu mau tunjukin temen gue apa kagak? Gue bilang ke Mama, lu ngapain sih ngobrol sama pohon kayak orang stres? Udah lu gak usah banyak bacot, diem aja. Gue langsung diem dong, karena mukanya udah kelihatan kayak kesel atau kayak marah gitu. Iya deh, gue diem. Lu tunjukin kagak temen gue di mana? Lu bayangin, satu pohon ini tiba-tiba goyang. Gimana sih, kayak digeber-geber gitu. Ya gue bilang, kok tiba-tiba goyang? Dan dari atas itu ada suara cekikan, ketawa, suara sebenarnya nggak ketawa pure kayak manusia ya, tapi kayak anak ayam, kiak gitu kan. Kita semua merhatiin ke atas, sosoknya itu nggak terlalu kelihatan. Dan lambat laun kayak makin jadi kayak putih, kok nangkring gitu kan. Gue langsung balik ke belakang si Upi, gue bilang, Pi, kok itu kuntinya kayak serem banget ya. Karena kunti ini beda dari yang biasanya gue lihat. Yang biasanya kan kayak ya rambut panjang, muka hancur gitu. Tapi enggak cuy, mukanya ini kayak gede sampai dada gini. Jadi kayak mukanya lebar, gede banget, kepalanya tuh kayak gede. Astagfirullahaladzim, gue langsung ketakutan kan. Gue langsung itu, aduh, gue baru pertama kali nih lihat sosok yang kayak beginian. Itu apa? Udah. Nah si Mamang ini ngambil tanah kayak mau dilempar. Sosok kunti ini tiba-tiba lari, nggak tahu tuh kemana. Pokoknya kayak
pindah pohon, nah, plok pindah. Dalam hati gua, anjir nih kunti tiba-tiba pindah gitu aja kan. Dari situ dikejar nih, kejar semua sama yang lainnya. Kejar, kondisi pada saat itu kita semua nggak ada yang ketakutan. Ya mungkin takut mah ada, cuman nggak yang terlalu berlebihan. Dikejar terus sampai akhirnya si sosok kunti itu nggak ketemu. Dan ternyata kita dibawa muter-muter ke makam kuno atau makam yang udah kondisinya lama tersebut. Gua baru ngeh dong, Mang, lu tahu nggak kita kemana? Ini makam lagi. Wah geblek, gara-gara gua tadi kali ya. Mama gua tuh langsung teriak dong. Gua di sini tadi bercanda doang, kagak ada yang niat mau macem-macem. Udah, pokoknya balikin dah temen gua. Jangan sampai gue bikin perkara aneh-aneh atau bikin perhitungan sama lu pada ya. Ngomong gue tuh udah kesel banget. Akhirnya ngomong gue kayak zikir gitu kan. Bahkan bantuin zikir, bantuin juga lu. Ya gue baca alhamdulillah doang sama qul a'udzu birabbin nas gitu kan, sama surat Anas. Gue baca surat itu aja yang gue hafalkan. Gue baca, tiba-tiba masih belum kedengeran. Dan gak lama itu kayak ada suara dentuman. Kenceng banget. Dan itu kita semua nengok, mana tuh gitu kan. Kita akhirnya nyari sumber suara tersebut, kita mencar, dan akhirnya gue kan sendirian dan gue kagak minder kan. Jadi ketika gue nyari sendirian, semua sendirian itu gue ngeliat dari beberapa sudut itu kayak banyak penampakan sosok pocong dan kuntilanak cuy. Gue kan ngeri sedap ya. Akhirnya gue balik aja, gue nyamperin dekat si Upi. Ngapain lu ngedeketin gue? Kagak apa-apa, yaudah nyarinya barengan aja. Alah, bilang aja takut. Iya gue takut, gue bilang gitu kan. Yaudah yuk kita cari tuh. Cari, ternyata ada yang teriak dari beberapa temen gue. Nih ada. Ternyata si temen gue ini atau si Bono dan beberapa temen yang lainnya itu ada di 2 pohon beringin yang gede ini. Dan yang paling aneh adalah, jadi si pohon beringin ini kalau 5 atau 6 orang meluk gini, itu nggak kepeluk cuy. Jadi mungkin harus sekitar 8 atau 9 orang baru kepeluk semua. Nah teman-teman gue ini ada di atas pohon. Dan pas lagi udah ketemu gitu, kita semua bukannya takut apa bukannya panik, tapi justru kita ketawa. Woi, lu ngapain di atas pohon gitu? Dan lu tahu, ketika ada beberapa orang yang ngomong kayak gitu, di atas itu ada sosok kuntilanak yang lagi nungguin. Dari situ emang gue langsung kayak baca sesuatu, dan dia ngambil ranting, dia lemparin, dan sosok kuntilanak itu kayak jatuh, ngelinding, tiba-tiba jadi asap. Dari situ kita semua cuma melongo aja. Gue pun melongo. Ngapain lu melongo? Itu bantuin temen lu, gimana caranya turun? Kita lempar dong dari bawah, karena pohonnya ya gimana mau naik yang dilempar-lempar. Woi bangun lu Bono. Kita manggil beberapa temen gue tuh, woi bangun lu. Dan ternyata kagak bangun cuy. Dan bingung kan, akhirnya kita mutusin lah nyari cara. Di situ karena memang lumayan ada rungkun bambu atau pohon bambu kan. Akhirnya kita nebang bambu tuh buat bikin tangga gitu kan. Tangga di situ bangun. Dan lu tahu kondisi gua itu ikutan naik. Pas gua nowel, tiba-tiba temen gua jatuh. Dan yang paling aneh adalah ketika jatuh, dia tuh ngegelinding ke beberapa semak. Semua itu ngegelinding ke semak. Dan sosoknya itu nggak ada. Kita cari semua. Mama gua tuh cuma diem aja dekat pohon. Dan ketika udah nyari itu, mama gua teriak, lu pada ngapain? Nyari bocah-bocah lah, gua bilang gitu kan. No, orangnya. Ternyata yang kita cari adalah bukan sosok teman kita. Teman kita tuh ada di belakang pohon itu. Dari situ gue bilang, wah udah aneh-aneh lagi aja nih. Dan kondisi pada saat itu, ketika udah ketemu teman-teman kita itu, mulailah kedengeran suara azan subuh gitu kan. Wah udah subuh nih, dibangunin. Ternyata si Bono dan yang lain itu sekitaran ada 4 orang, termasuk si Bono itu hilang pada saat itu kan. Mereka bangun, aduh gue di mana nih, gue di bangga. Dan mereka tuh nggak sadar kenapa mereka bisa kayak gini, kenapa mereka bisa hilang. Dan mereka benar-benar pure nggak sadar. Ya entah gara-gara mamang gue yang jahilnya kelewatan, atau memang demitnya nggak senang, atau gimana itu nggak tahu. Karena semua orang pun nanya kenapa bisa kejadian kayak itu, mamang gue tidak menjelaskan tentang kronologinya gitu kan. Akhirnya dari situ memang bilang, udah yuk kita pulang.
Pulanglah kita subuh-subuh. Singkatnya sekitaran jam 6 kita sampai. Dan lu tahu ketika gua sampai, itu si Kokom udah dibawa ke rumah sakit. Gara-gara dia udah pembukaan atau udah mau ngelahirin. Dari situ dalam hati gua, ini belalang buat apa? Kok gue kayak kesel banget ya, malam-malam udah mah diteror, beberapa temen gue juga udah ngalamin trauma. Ini belalang buat apa? Dari situ akhirnya anak-anak, udahlah kita kalau dalam orang Sunda itu ada yang namanya melekan. Jadi kalau ada orang lahirin ya udah kita nungguin lah gitu kan, sambil kayak begadangin gitu kan. Udahlah buat nanti malam di rumah sakit kita nungguin gitu kan. Ya udah, oke lah. Kita nungguin dan alhamdulillah pada saat itu persalinannya pun lancar dan anaknya Upi pun normal, sehat dalam hati gue. Ya gue doain aja anak lu jadi baja hitam, gue bilang gitu kan. Lagian ngidamnya aneh-aneh, entah naik gunung lah, pengen belalang lah, pengen naik pohon kelapa malam-malam. Gue dari situ gue bilang, udahlah gue agak habis pikir lagi. Dan ketika anak kedua pun gue nggak mau yang ikut campur dengan urusan si Upi karena ngidamnya tuh aneh-aneh. Dan kondisi pada saat itu pun memang ya kita pun punya kesibukan, gue pun udah lumayan sibuk juga, jadi nggak terlalu deket-deket banget ketika pas anak pertama. Jadi anak pertama itu bener-bener yang bikin gue, Upi dan yang lainnya pun agak dibilang masih ketemu, masih cuman kumpulnya tuh masih kayak ya mungkin lebaran, karena kita pun punya kesibukan masing-masing, punya kerjaan masing-masing. Kadang-kadang ketemu pun ya cuman sebatas di hari lebaran doang cuy gitu. Dan ada momen-momen kalau memang urgent, ada masalah keluarga dan lain-lain, itu baru kita ketemu. Ya memang sih gue juga kalau masalah kangen mah dengan keluarga lama gue, dalam arti ya ketika kita sering main ke sono, main ke sini, ya gue juga kangen. Tapi ya gimana, mereka pun makin hari kan makin bertambah umur, makin tua juga, nggak bisa diajak bercanda. Bahkan bapaknya Upi pun sekarang udah lumayan linglung lah. Jadi kayak antara ingat dan enggak, ya namanya juga udah umur sekitaran 80 lebihan lah. Alhamdulillah masih dikasih sehat. Ya udah gitu aja cuy. Dan pelajaran yang dari sini gimana ya, sebenarnya kalau masalah cerita-cerita gua tentang Upi itu banyak, entah mamang entah gua itu banyak, tapi nggak yang pure serem-serem banget coy. Jadi yang serem-seremnya tuh udah gue ceritain di channel orang, bahkan gue udah ceritain di channel gue sendiri juga. Jadi untuk yang serem-serem bangetnya tuh udah nggak ada. Dan memang gue tuh ada rencana untuk sama Upi tuh ya buat naik bareng lagi, entah kapan, tapi bukan dalam arti gue open trip lagi ya, tapi kayak ya naik biasa-biasa dengan tim lama, reuni dan lain-lain. Tapi belum terrealisasi karena memang kita masih bentrok dengan yang namanya waktu. Ya semoga aja nanti bisa lah ya. Dan sebetulnya juga gue udah spill jauh-jauh hari ketika gue di kampung juga, mana Upi mana bukan gitu. Karena memang jangankan Upi, nyokap gue aja gue nggak pernah mau munculin di Instagram, itu jarang-jarang cuy, karena gue nggak mau keluarga gue diekspos, karena ya itu sesuatu hal yang privasi menurut gue, karena dikenal banyak orang itu ternyata nggak enak juga gitu. Jadi buat lo tentang cerita ini, apapun yang menarik silahkan lo ambil, yang bagusnya silahkan lo cerna, yang buruknya silahkan lo buang. Ya intinya ketika lo percaya dengan sesuatu hal setan atau demit, lu mau percaya silahkan, nggak pun silahkan, itu hak pribadi lu masing-masing. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.